Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena di hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan iman dan Islam untuk sama-sama meramaikan hari kemenangan dengan bertakbir dan melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah di masjid yang dimuliakan Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan harapan yang selalu tertanam dalam hati kita agar kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, agar kita semua dapat bernaung di bawah bendera Islam dan selamat pada hari perhitungan amal perbuatan kita nanti di hari akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah sholat Id yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah SWT. Sebelum kami menyampaikan rangkaian acara kita pada hari ini, perkenankanlah kami menghimbau kepada para jemaah Masjid Raya yang masih berada di luar supaya tetap berada di luar karena posisi di dalam masjid sudah penuh. Dan sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh jemaah masjid kiranya untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, mencuci tangan sebelum masuk masjid dan memasuki halaman masjid. Dan kami juga sudah menyiapkan masker bagi yang terlupa membawa masker. Sekali lagi kami himbau supaya jemaah tetap menjaga jarak dan mudah-mudahan kita semua selamat dan COVID ini segera berakhir dari dunia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Para jemaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah, sebelum kami menyampaikan rangkaian acara kita pada pagi hari ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan beberapa laporan. Pertama, laporan keuangan Masjid Raya. Dan dari zakat mal, kita dapat dari 8 muzaki yang sudah menitipkan uangnya sebanyak Rp12.850.000 dan infak dari 25 muzaki sebesar Rp3.400.000. Dan untuk zakat mal dan infak ini kita sudah bagikan habis kepada 4 panti asuhan masing-masing Rp2 juta. Kemudian untuk ambil zakat Rp2.142.000 dan sisanya dititipkan ke Basnas. Demikian pengumuman atau laporan dari pengurus Masjid Raya dan Badan Amil Zakat Masjid Raya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, perkenankan kami bahwa sholat kita akan kita lakukan sebanyak 2 rakaat dengan takbir 7 kali pada rakaat pertama ditambah takbiratul ihram, dan pada rakaat kedua 5 kali dengan ditambah takbir setelah sujud. Untuk bacaan dari masing-masing antara takbir yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Adapun petugas imam kita pada pagi hari ini yaitu Kandang Haji Tahidin Zidni, Khatib Haji Diabus Sofian Rohir, Bilal Bahri Roy. Dan pada saat rakaat kedua nanti kita akan mengadakan kunut nazilah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'an, as-salatu jami'an, as-salatu hadirkan dosa-dosa kami bersama berlalunya bulan Ramadan ini. Ini bulan Syawal dalam peningkatan ya Allah, tingkatkan iman kami, iman taqwa kami, infak sedekah kami, jadikan kami orang istiqamah. Allahumma qulil qulub wa sabbit qulubana ala dinik.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-muslimina 'ala al-fitri ba'da siyami Ramadan wa ja'ala al-taqwa salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, shahadatan liman arafa al-haqqa wa tabi'ahu minal mu'minin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, afdalul anbiya wa ashraful mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum bi nafsin kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat Idul Fitri Masjid Raya yang berbahagia. Pada hari ini, hari yang penuh berkah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita persembahkan. Segala rasa syukur kita sanjungkan atas nikmat dan rahmat yang kita rasakan. Barakallah, berkat rahmat dan inayahnya pada hari ini segenap kaum muslimin dan muslimat dengan sukacita dan berbahagia melaksanakan sholat Id, merayakan hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Takbir bergema, tahmid berkumandang sebagai rasa syukur dan pengakuan yang mendalam atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tengah pandemi, virus corona masih menjadi pembicaraan dan permasalahan yang menghantui, yang memporak-porandakan tatanan ekonomi, membatasi kerumunan dan silaturahmi. Kita berdoa semoga virus corona segera hilang dari bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Id Masjid Raya yang berbahagia, sebagai muslim yang beriman, kita harus memahami dengan baik dan mampu memetik hikmah Idul Fitri di masa pandemi COVID-19 ini. Ada 3 hal kajian yang harus kita perhatikan dan pahami
dari hikmah Idul Fitri dalam kondisi pandemi saat ini. Yang pertama adalah masalah wabah COVID. Wabah COVID-19 bisa menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam di masa pandemi, bahwa tidak ada satupun kejadian yang luput dari pengetahuan Allah. Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi kecuali dalam genggaman kekuasaan Allah dengan segala hikmahnya. Dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa penyakit datangnya dari Allah dan kesembuhan pun tidak akan terjadi tanpa restu Allah yang menyembuhkan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Yang terjemahannya, dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalahu shifaan." Yang terjemahannya, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan obat penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. COVID-19 menyadarkan manusia akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga aturan Allah, memelihara kebersihan diri dan lingkungan hidup. Allah mengingatkan kita agar tidak melakukan kerusakan di daratan maupun di lautan. Kita diperintahkan untuk mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW yang menebarkan kebajikan, mensiarkan dan menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Dalam situasi ini, selain kesabaran tidak menggerutu, tidak was-was dan tidak panik, sembari tetap berusaha dan berikhtiar yang maksimal, maka kita juga diharuskan berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang terjemahannya, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kami. Dialah Allah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Quran surat At-Taubah ayat 51. Yang kedua adalah ketenteraman. Dalam segenap hati dan tenaga, umat Islam hendaknya menjadi pribadi-pribadi yang mendamaikan dan menciptakan ketenteraman. Bahkan Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa di antara umat Islam dalam beragama yang paling utama itu adalah manakala seorang muslim mampu menjaga lisan dan tangannya dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik, sehingga orang lain selamat dari gangguan lisan dan kejahatan tangannya. Rasulullah SAW telah bersabda, al-muslimuna man salama al-muslimuna min lisani wa yadihi wal muhajiruna min hajaru ma nahallahu an. Yang terjemahannya, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Ibadah puasa pada hakikatnya adalah perintah Allah kepada kita agar selalu mengendalikan diri dari hawa nafsu yang mempengaruhi kita agar menyimpang dari kebenaran, melanggar aturan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang merusak nilai-nilai kemanusiaan, yang menjerumuskan kita ke lembah kehinaan, kegelisahan dan penderitaan lahir dan batin. Ketenangan, kedamaian, dan ketenteraman menjadi sesuatu yang berharga dan mahal saat ini. Perhatikanlah, ketika liburan panjang, tempat wisata dan tempat hiburan serta tour wisata lainnya akan ramai dipadati. Dan jika ditanya apa alasan para pengunjung tersebut ke sana, maka jawabannya hampir sama, yaitu refreshing, agar pikiran kembali tenang serta jiwa kembali damai dan tentram. Ketenangan, kedamaian dan ketenteraman hati, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang terjemahannya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan
Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Sungguh ketenangan dan ketentraman hati itu bukan bersumber dari banyaknya harta, bukan pula karena memiliki kedudukan dan tahta, bukan pula hanya milik pria tampan dan wanita yang cantik jelita, tapi bersumber dari hati yang banyak berzikir dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia dan memberikan rasa bahagia, ketenangan dan ketentraman ke dalam hati manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan terjemahnya, dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentera yang ada di langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surah Al-Fajr ayat 4. Dan yang ketiga adalah peningkatan ibadah. Ibadah puasa Ramadan yang telah kita laksanakan sebulan penuh menggembleng dan membina kita agar meningkatkan amal ibadah, baik selama dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, baik ibadah mahdoh atau ritual maupun ibadah wal mahdoh atau sosial. Dalam ajaran Islam, manusia itu diciptakan selain menjadi khalifah di muka bumi ini adalah untuk menghamba, menjadi abdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan kata lain, beribadah kepada Allah bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun masa pandemi Covid-19, semangat untuk beribadah tetap bergejolak. Amal soleh tetap menggeliat, meningkat walaupun secara sederhana dalam batasan protokol kesehatan, tertanam dalam sebuah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan kemudahan bagi orang-orang yang bertakwa dalam menghadapi berbagai masalah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang terjemahannya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran surat At-Talaq ayat 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Id Masjid Raya yang berbahagia. Hari Raya Idul Fitri merupakan hari raya kemenangan dan kesucian. Hari kemenangan maksudnya kita menang dalam mengendalikan hawa nafsu. Disebut hari kesucian karena dengan puasa itu kita telah mensucikan diri kita dari kesalahan dan dosa hingga kembali ke fitrah seperti waktu dilahirkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syahrul Ramadan syahrul kataballahu alaikum siyamah wa sunnatalakum qiyamah. Faman shawmahu wa qawmahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubi kayyaumi waladatuhum." Yang terjemahannya, bulan Ramadan itulah bulan yang Allah wajibkan atas semua berpuasa di dalamnya, dan aku sunnahkan bagimu salat pada malam harinya. Maka barang siapa berpuasa di siang hari dan mendirikan salat pada malam harinya karena iman dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, keluarlah ia dari dosa-dosanya bagaikan bayi yang baru lahir dari ibunya. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahmatullah. Demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا يا إخواني رحمكم الله أن يومكم هذا يوم عظيم. واعلموا أنه ليس العيد من أدرك العيد ولا من لباسه الجديد، ولكن والله إنما العيد لمن طاعته إلى الله تزيد. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى على النبي قديما، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واهدل من خذل المسلمين واهلك الكفرة والمشركين واعلي الكلمة إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat berada Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah.